Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis An-Nabawiyah malam ke-27 sampai in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila diganggu pasti beliau memaafkan dan tidak membalas. Dan apabila beliau diajak bertengkar, yasmut, diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Yang dimaksud ini selain yang syariah memerintahkan untuk membantah, wajadilhum billati ahsan, atau yang syariah memerintahkan untuk membalas. Artinya beliau tidak pernah membalas karena ikut hawa nafsu dan tidak pernah berbantahan, berdebat karena ikut hawa nafsu. Tapi kalau ada amr lillahi azza wa jal, jangankan itu, perang dijalankan. Jadi semata-mata tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wa qalat, yang berkata Sayyidah Aisyah ini, wala yajzi bis sayyiati as-sayyiata walakin ya'fu wa yasfahu wa huwa hadithun sahihun. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau ya'fu wa yasfah. Ya'fu yasfah ma'nan wahid, tetapi beliau selalu memaafkan. Nah, ini mulai arfa'uhu, ini mulai pembahasan tentang Isra Mi'raj. Arfa'uhu ila ashrafil maratib fi rakbatin la tanbaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib fi mawkibin minal malaikati yafuqu ala sairil mawakib fa idha irtaqa ala al-kawnayn wa infasala 'anil 'alamayn وواصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. Ini masalah Isra Mi'raj ya. Pasal setelahnya juga sama itu, Tumaruduhu minal arsh, juga masih tentang Isra Mi'raj. Banyak pelajaran yang diambil dari bab Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering saya terangkan, siapa-siapa yang ingkar peristiwa Isra, hukumnya kafir. Karena peristiwa Isra thabata bil Quran, subhanalladzi asra. Dan siapa-siapa yang ingkar Mi'raj fasik, maka dia fasik, artinya berdosa tapi tidak kafir. Karena Mi'raj thabata bis sunnah. Arfa'uhu ila ashrafil maratib. Arfa'uhu di sini isim tafdhil ya, bukan fi'il mudhari', isim tafdhil. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tinggi ila asyrafil maratib, martabah yang beliau capai, kedudukan yang beliau capai itu paling tinggi. Dari segi akhlak ya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dari segi waktu peristiwa Isra Mi'raj juga iya, Rasulullah itu berada di ujung-ujungnya atas itu. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas.
Tapi diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling tinggi dan dibuka hijab ketika beliau berada di tempat yang paling tinggi menunjukkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itu juga bisa dimasukkan di makna ini, arfa'uhu ila asyrafil maratib. Perjalanan saat beliau Isra Mi'raj saja itu tidak akan terulang lagi sepanjang sejarah kehidupan, bukan hanya sepanjang sejarah dari tahun sekian ke tahun sekian, tidak, sepanjang sejarah kehidupan tidak pernah ada kelompok yang lebih terhormat daripada kelompok yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Mulai dari paling tingginya malaikat, kemudian paling terhormatnya kendaraan yang beliau pakai dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di keterangan-keterangan Isra Mi'raj. Fi raqbatin, di sebuah kafilah, la tambaghi qablahu wa la ba'dahu liraqib. La tambaghi, yang tidak layak, qablahu, sebelumnya, wala ba'dahu, dan tidak juga sesudahnya, liraqibin, bagi seseorang yang mengendarai. Fi mauqibin, di kelompok, minal malaikat, di para malaikat, yafuku, yang lebih tinggi itu raqib, ala sairil mawaqib, atas semua kelompok-kelompok. Makna ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, perjalanan yang terjadi adalah perjalanan yang paling luar biasa. Orang yang menaiki Buraq, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling luar biasa. Yang menemani perjalanan Nabi waktu itu juga pilihan malaikat-malaikat yang paling luar biasa, sampai kendaraannya pun kendaraan yang paling luar biasa, yakni Buraqu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza irtaqa 'alal kaunain, ketika beliau naik di atas al-kaunain, ada yang memberi makna langit dan bumi, ada yang memberi makna alam zahir dan alam ghaib, ada yang memberi makna alam mulki dan alam malakut. Wa kullu sahih, semua makna itu benar. Wa anfasala, dan beliau terpisah, anil alamain, daripada dua alam, yakni alam zahir dan alam batin. Wa wasala, dan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila qabi qausain, ke qabi qausain. Kuntu, aku Allah, lahu, bagi Nabi, anan nadima wal mukhatib. An-nadim, zat yang sangat mencintai, wal mukhatib, dan zat yang mengajak berbicara. Adapun qabi qausain, maknanya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dekat seperti makhluk dengan makhluk. Kalau saya memberi makna qabi qausain itu begini. Ini tafsiran saya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka hijab sehingga beliau menjadi manusia yang paling dekat kepada Allah, yang tidak pernah maqam dekat sekelas itu diberikan kepada orang lain. Aqrabul muqarrabin. Itu yang paling pas kalau menurut saya. Jadi qabi qausain itu ibarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling qaribnya kelompok muqarrabin gitu. Bahkan faqa Sayyidina Jibril, Sayyidul Malaikah saja kalah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, kan terkenal peristiwa itu. Yang kalau malaikat Jibril naik lebih lagi, beliau akan terbakar. Kalau qab itu dekat, qausain seperti anak panah yang berjarak 2 busur. Tapi alhasil banyak masyayikhuna memberi penjelasan tentang qabi qausain. Ada yang memberi makna seperti dekatnya orang yang duduk sila itu antara murid dengan guru.
Tapi yang paling gampang dipaham menurut saya, wa wasala ila qabi qausain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuka hijab yang makam qurubnya, makam dekatnya Nabi ketika peristiwa itu tidak ada yang pernah mengalami. Yang pernah mengalami hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril saja tidak pernah mengalami kedekatan yang seperti itu. Tapi ingat-ingat, bukan dekat seperti benda dengan benda, seperti insan dengan insan, tidak. Itu dekatnya itu dibuka hijab ke derajat aqrabul muqarrabin. Wallahu a'lam. Itu makna yang saya paham seperti itu. Wa wasala ila qabi qausain kuntu lahu anan nadima wal mukhatib. Tambahan masalah qaba qausain kalau di Burdah, wabitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Wabitta, dan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu malam dengan jasad dan ruh. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu yang kita imani jasadan wa ruhan. Dengan jasad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggi. Ila annilta manzilatan, engkau memperoleh maqam qaba qausain. Min gabi qausaini lam tudrak, ini yang penting. Lam tudrak wa lam turami. Jadi maqam qaba qausain itu lam tudrak, tidak akan bisa didapat oleh siapapun. Di syarah ini diterangkan, lam tudrak wa lam turami, tidak akan pernah didapat, wa lam turami, dan tidak pernah diangan-angan, diharap-harap. Lam yatlubha ahadun kadzalika li'ilmihim biikhtisasika biha. Humnya ini kembali kepada para anbiya, para mursalin, para nabi, para rasul, para malaikat, bahkan dari kelompok jin. Kesemuanya itu tahu bahwa maqam qabi qausain itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha la takunu li nabiyyin mursal wala li malakin muqarrab. Tidak ada nabi yang diangkat menjadi rasul atau malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang berani berharap Allahumma inni as'aluka maqam qaba qausain, enggak ada. Sebab semua tahu itu hanya khusus untuk Sayyidul Mursalin Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yu'khadhu tafdhiluhu sallallahu alaihi wasallam ala sairil khalqi insan wa jinnan wa malakan. Dan dari sini bisa dipaham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mulia-mulianya para nabi, para rasul, para malaikat, bahkan bangsa jin pun. Jin terkenal ya, pembangkang ya. Tidak ada yang berani kalau sudah berurusan dengan afdaliyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk dari kelompok manapun tahu bahwa afdalul khalqi adalah Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tambahan riwayat lagi tentang Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke maqam qaba qausain, qala, beliau berkata, faraqani Jibrilu. Artinya malaikat Jibril enggak bisa lagi menemani aku. Wan qata'at anni al-aswatu. Ketika aku akan masuk maqam qaba qausain,
terputus suara-suara, jadi hening, ya. Tidak ada suara apa-apa. Wa sami'tu, dan aku dibuka hijab sehingga aku bisa mendengar kalam Rabbi, kalam Tuhanku. Artinya yang tanpa huruf dan tanpa suara. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa nafa'ani wa iyyakumul ahbab min barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yarzuqni wa iyyakumul ahbab fahma kalamillah wa fahma kalami rasulih daiman abadan fi lutuf wa afiyah ila mihnah dunya wa akhirah. Memang di peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Sebagian sudah diriwayatkan di hadis-hadis dan dibahas oleh para ulama, sebagian memang menjadi rahasia beliau sendiri. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allamani Rabbi lailatal Isra uluman syatta." Telah mengajarkan kepada aku Nabi Tuhanku pada malam Isra Mi'raj itu ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Fa ilmun akhadha alayya kitmanahu. Ada ilmu yang saya diwajibkan oleh Allah untuk menyimpannya. Wa ilmun khayyarani fihi. Ada ilmu yang aku diperbolehkan memilih oleh Allah. Boleh disampaikan, boleh disimpan. Wa ilmun amarani fihi bitablighihi. Dan ada ilmu yang Allah memerintahkan aku untuk menyampaikannya. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, fakana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusirru ila Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ilayya bima khuyyira fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita secara rahasia, yakni empat sahabat ini dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberitahu ilmu mukhayyar tadi. Jadi saya ulangi ya, jadi ada 3 ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu maktum, yaitu ilmu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu merahasiakan bukan karena Nabi pelit, bukan, memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ada ilmu mukhayyar, jadi boleh disampaikan, boleh tidak. Ini yang disampaikan kepada orang-orang tertentu oleh Nabi. Ada lagi ilmu umira bitablighihi, ini yang sampai kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sekali ya. Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Makna tidak ada batas dalam ukuran makhluk. Ilmu apapun yang dipahami oleh khalqun min khalqillah pasti diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Itu yang ada di Burdah itu. Termasuk sebagian ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui al-lawh, semua yang ada di Lauhul Mahfuz, dan al-qalam. ووجه كون علم اللوح والقلم من بعد علومه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أطلعه ليلة الإسراء على جميع ما في اللوح المحفوظ. Jadi ketika malam Isra itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang ada di Lauhul Mahfuz. Bukan itu loh, makanya pakai wa min ulumika, sebagian min ditab'id, sebagian ilmu. Masih ada ilmu-ilmu lain. Wa zadahu uluman akhar. Allah Subhanahu wa taala juga menambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu yang lain. Kal asraril muta'alliqati bi dzatihi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, seperti rahasia-rahasia tentang zat Allah dan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada lagi tambahan keterangan ya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama' illa dzakarna minhu ilma. Laqad tarakana, sungguh-sungguh telah meninggalkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sepeninggal itu setelah wafatnya Nabi. Wa ma yuharriku, dan tidak menggerakkan ta'irun, satu burung, janahai, kedua sayapnya, fis sama, di langit, illa dzakarna minhu ilma. Rawahu Ahmad wa Tabarani, meriwayatkan hadis ini Al-Imam Ahmad dan Imam Tabarani. Wa rawat Tirmidzi bi sanadihi an Abi Sa'id Al-Khudri qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu sholat dengan para sahabat, sholatul asr. Kemudian beliau bangun dan berceramah. Di dalam ceramah itu beliau menerangkan apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Menghafal keterangan ini orang yang hafal dan lupa orang yang lupa, yakni sebagian sahabat ada yang teringat, sebagian lagi ada yang tidak teringat. Tetapi asyahid fil hadis, termasuk ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau mukasyafah, diberitahu oleh Allah Ta'ala apa saja yang terjadi ila yaumil qiyamah. Kemudian perlu dipahami juga bahwa apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, masalah apapun yang akan terjadi pada umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat telah diberi penjelasan oleh Nabi. Malah di sini ada hadis juga, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan oleh Nabi. Jadi tolong jangan ada yang berpendapat bahwa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum lengkap. Kalau Anda berkata bahwa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum lengkap, maka Anda menentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat dan telah menjelaskan kepada umat beliau cara-cara untuk keluar dari masalah itu. Di hadis lain, An Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innahu laysa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad amartukum bih wa laysa syai'un yuqarribukum minan nar wa yub'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Wahai manusia, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga
dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku Nabi telah memerintahkan kalian dengan hal itu. Dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian dari neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali aku Nabi telah melarang akan hal itu. Dalam hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu baban min abwabil khair illa dadaltukum alaihi wa amartukum bihi. Wala baban min abwabis syarr illa haddartukum minhu wa nahaitukum anhu." Tidak ada satu pintu dari pintu-pintu kebaikan kecuali aku Nabi telah menunjukkan kalian kepadanya dan memerintahkan kalian akan hal itu. Dan tidak ada satu pintu dari pintu-pintu keburukan kecuali aku Nabi telah memperingatkan kalian akan hal itu dan melarang kalian dari melakukan hal itu. Masih banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini. Jadi tolong jangan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan, tetapi agama beliau belum sempurna. Ajaran agama yang telah disampaikan oleh Nabi masih butuh disempurnakan. Ini satu kebodohan dari memahami ayat-ayat Al-Quran dan dari memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Tolong jangan malas di dalam membuka hadis, jangan malas di dalam membuka tafsir Al-Quran, dan jangan berpendapat bahwa pendapat Anda adalah pendapat yang benar, sebab ulama-ulama yang jauh lebih alim dari kita, jauh lebih saleh dari kita, jauh lebih warak dari kita, di masa-masa lalu telah dengan gamblang menerangkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Apapun yang diperlukan oleh umat Nabi ila yaumil qiyamah telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.